Nah, jadi kemarin ada yang tanya soal beasiswa BPI. Nah, apakah beasiswa BPI ini cukup nggak sih untuk membiayai kuliah kalian ketika kalian kuliah S3? Nah, aku akan jawab dalam video ini. Ketika kalian mendapatkan beasiswa BPI, maka kalian akan mendapatkan banyak pembiayaan ya. Salah satunya adalah soal biaya hidup. Jadi, biaya hidup ini juga akan dibedakan ya. Ada kota-kota yang memang biaya hidupnya akan mendapatkan bantuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Misalnya seperti kota Jakarta atau Surabaya itu biaya hidup yang ditanggung itu sebesar 4.500.000. Sementara untuk kota-kota yang lainnya misalnya seperti Yogyakarta, kemudian di Sumatera gitu ya, itu 4.300.000. Nah, kalau ditanya pertanyaannya cukup atau enggak, nah ini tergantung sekali dengan gaya hidup kalian. Kalau gaya hidup kalian ya sekiranya itu cukup, tentu cukup ya, karena kan memang teman-teman pasti akan tetap mendapatkan gaji ya dari pekerjaan sebelumnya. Ini coba saya kasih tahu bagaimana secara teknis untuk mendapatkan dana hidup bulanan. Jadi kita harus melaporkan perkembangan studi atau LPS. Nah, ini nanti biasanya dana hidup bulanan yang akan kita terima itu per 3 bulan sekali. Dan ini tergantung dari kapan masa studi teman-teman. Jadi misalnya ini adalah dana hidup bulanan 1 mulai Agustus, September, dan Oktober. Nah, nanti teman-teman akan mengisi LPS itu di Agustus. Nah, kemudian nanti akan pencairan hingga 3 bulan ya. Jadi yang dibayarkan adalah Agustus, September, Oktober. Nah, aku akan ceritakan pengalamanku sendiri karena memang terima itu sebagai mahasiswa ongoing ya. Jadi dimulai hitungannya adalah di dana hidup bulanan 3, yaitu bulan Februari, Maret, dan April. Jadi pada waktu itu aku mengisi di bulan Februari dan itu kemudian dananya cair untuk 3 bulan untuk bulan Februari, Maret, dan April. Nah, pada bulan April aku akan mengisi lagi untuk dana hidup bulanan di bulan Mei, Juni, dan Juli. Dan itu nanti bulan Mei dana hidup bulanan 3 bulan itu cair ya untuk dana hidup bulanan yang kedua. Ini sangat mungkin untuk masing-masing award itu berbeda-beda kapan mereka menerima dana hidup bulanan ya, tergantung dari kapan masa studinya dimulai. Nah, kalau teman-teman lihat itu di kolom sebelah kanan itu ada LPS 1.2, kemudian LPS 2.1, 2.2 itu punya kode-kode tersendiri ya. Misalnya saya ambil contoh LPS 1.2 itu adalah kondisi di mana kalian adalah pada semester 1, tadi angka 1 itu menunjukkan semester dan angka 2 itu menunjukkan pembiayaan keberapa. Kemarin ketika aku mulai dibiayai di semester 2, maka LPS yang aku isi adalah LPS 2.1. Jadi semester 2 dan pembiayaan pertama, gitu ya. Nah, jadi selain biaya hidup bulanan ya, kalian juga akan dapat tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga ini akan kalian dapatkan ketika kalian sudah 1 tahun menjadi award BPI. Nah, besarannya itu sekitar 2 jutaan ya. Jadi nanti teman-teman ketika dapat biaya hidup bulanan ditambah dengan biaya keluarga itu teman-teman akan menerima sekitar 6 jutaan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, yang pasti tentu saja SPP kalian akan dibayarkan full. Jadi tenang saja selama 4 tahun SPP kalian akan dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah biaya hidup bulanan. Kemudian yang ketiga adalah tunjangan keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu bantuan untuk seminar internasional. Jadi teman-teman nanti akan mengikuti seminar internasional dan itu biayanya di-cover oleh BPI. Termasuk juga publikasi. Jadi publikasi Scopus yang teman-teman akan lakukan itu juga akan ditanggung oleh BPI. Dan satu lagi mungkin yang juga penting adalah biaya penelitian. Jadi biaya penelitian kalian itu akan ditanggung oleh BPI. Nah, besarannya itu tergantung ya. Tergantung dari jurusan kalian apa. Apakah kalian ini masuk ke Soshum atau Saintek gitu, nah itu besarannya akan berbeda. Sebab ada perbedaan soal kalian akan menggunakan laboratorium atau tidak begitu. Nah, itu akan berbeda. Nah, disyukuri ya. Kalau misalnya sudah dapat disyukuri dan disesuaikan saja gaya hidupnya dengan seberapa yang didapat dari beasiswa BPI.